Hello, welcome back to One IT Solution for your PC gaming. Oke, masih bersama saya Bayu dan kali ini aku akan merakit PC. Tapi kalau di video sebelumnya saya sudah merakit PC dengan budget 6 jutaan dan juga yang 3 jutaan. Nah, kalau yang di 6 jutaan ini kan kita bisa memainkan game dengan rata kanan nih. Kita bisa libas game dengan rata kanan. Tapi untuk game-game e-sport ya kemarin ya, kita masih main game di e-sport nih. Nah, kalau yang di 3 jutaan di sini kita sudah memainkan game dengan ya kualitas low hingga medium lah. Tapi masih bisa dibilang playable sih untuk yang 3 jutaan ini. Nah, kalau di video kali ini aku merakit spesial dengan budget 12 jutaan. Tapi apakah kira-kira rakitan 12 jutaan ini bisa melibas game AAA dengan kualitas ultra? Atau mungkin baru bisa sampai di high? Atau mungkin nggak bisa? Atau malah cuma bisa main di low atau medium? Ayo kita buktikan. Tapi sebelum kita membuktikan performa dari PC dengan rakitan 12 jutaan ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena masih banyak konten-konten seputar solusi untuk rakitan PC gaming Anda. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai merakit PC-nya. Oke, sebelum kita memulai untuk menguji performanya, kita akan perkenalkan dulu untuk spesifikasi yang kita gunakan kali ini. Nah, kali ini aku menggunakan prosesor dari Ryzen 3 3300X dengan base clock 3,8 GHz up to 4,3 GHz dan sudah memiliki 4 core dan 8 thread. Nah, kenapa aku di sini menggunakan Ryzen 3 3300X bukan yang lebih baiknya atau lebih tingginya serinya adalah 5 3600X. Di sini alasannya adalah karena kebutuhannya yang untuk kita gunakan adalah untuk bermain game. Nah, perbedaannya apa dengan Ryzen 5 3600X adalah di Ryzen 5 3600X ini menggunakan 6 core dan 12 thread. Sehingga performanya akan sangat baik jika digunakan untuk rendering atau editing video atau semacamnya. Nah, di sini adalah perbedaannya. Tapi untuk kemampuan bermain gamenya bisa dibilang ya 11-12 lah ya, antara 3 3300X dan 5 3600X. Jadi di sini solusinya adalah kita menggunakan 3300X karena kebutuhan kita hanya untuk bermain game. Ingat, kita merakit sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita hanya bermain game, kita tidak melakukan editing video atau rendering atau 3D, kita cukup jika kita menggunakan Ryzen 3 3300X. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini aku menggunakan motherboard dari MSI B550M Mortar yang pastinya menggunakan soket AM4 dan juga sudah support dengan case yang aku gunakan di rakitan ini, yaitu menggunakan case dari MSI MaxForge 100R. Kemudian untuk VGA-nya di sini aku menggunakan VGA dari Nvidia GTX 1660 Ventus XS 6GB OC. Aku menggunakan VGA ini karena performanya dinilai sudah cukup untuk kebutuhan yang aku gunakan, yaitu untuk bermain game dengan kualitas yang pastinya bisa di atas high seharusnya. Kita belum coba. Nah, jika kalian ingin memangkas budget dari VGA 1660 Ventus ini, kalian bisa menggunakan VGA dari Nvidia GTX 1650 Super. Nah, di sini adalah satu step di bawahnya, bisa dibilang seperti itu ya. Untuk performanya ya hampir tipis-tipis lah, meskipun masih ada di bawahnya. Tapi di sini aku bilang ini untuk memangkas budgetnya. Kalau misalkan ingin memangkas budgetnya lagi, kalian bisa menggunakan Nvidia GTX 1650 yang biasa, nggak yang super. Ini hanyalah opsi ketika kalian ingin memangkas budget dari GTX 1660 Ventus ini ya. Jadi itu adalah beberapa solusinya. Nah, untuk kemudian di sini aku menggunakan RAM dari Team Elite 16GB kit 2x8GB dan 3200 MHz. Kemudian untuk penyimpanan Windows-nya atau local disk-nya di sini aku menggunakan SSD ya pastinya. Kenapa kok SSD ya? Karena udah paham lah ya. Dan untuk penyimpanan gamenya aku menggunakan hard disk dari Seagate dengan kapasitas 500GB. Kemudian yang terakhir di sini aku menggunakan power supply dari Enlight 500W 80 plus bronze. Oke, jadi seperti itu untuk spesifikasi PC yang akan aku gunakan kali ini dengan total budget perkiraan 12 jutaan. Nggak sampai 13 jutaan. Tapi kalau misalnya kalian ingin potong budgetnya seperti yang tadi udah aku bilang, kalian bisa mendapatkan yang pastinya lebih murah dari apa yang aku gunakan saat ini. Nah, untuk performanya kira-kira seperti apa, kita akan cek setelah ini.
Oke guys, jadi kali ini kita sudah ada di game Dota 2 dan kali ini kita menggunakan 3 settingan yang berbeda, yaitu High, Medium, dan juga Low. Mari kita lihat untuk performanya. Nah, untuk di gameplay yang pertama ini kita menggunakan Invoker dengan full skillnya seperti biasa. FPS tertinggi di angka 150 tadi bisa dilihat, dan untuk FPS dropnya ada di angka 92 FPS. Sedangkan di settingan medium untuk stabilnya bisa mendapatkan angka di sekitar 130 hingga 140 dan FPS dropnya hampir sama, tapi ini dengan settingan yang efeknya masih nyala semua. Jadi bisa kalian tingkatkan dengan mematikan semua efek. Dan di settingan yang low kita bisa mendapatkan angka 180 turun hingga 160 FPS. Sedangkan untuk FPS dropnya bisa di angka 121 hingga 109 atau 110. Jadi kesimpulannya untuk di game Dota 2 sangat aman jika kalian mau main di rata kanan atau kalian bisa customize sendiri dengan sesuai keinginan kalian. Kita lanjut ke game berikutnya. Oke, kali ini kita sudah ada di game Valorant dan dengan settingan yang sama kita menggunakan settingan High, Medium, dan juga Low. Untuk gameplaynya langsung kita saksikan berikut ini. Oke, untuk yang pertama kita menggunakan settingan yang High dan FPS dropnya ada di angka 162 ketika efek-efeknya menyala. Sedangkan untuk FPS stabilnya ada di angka 190 hingga 200 FPS. Di settingan mediumnya kalian bisa mendapatkan FPS hingga 256, dan untuk FPS dropnya ketika ada efek skillnya kalian hanya akan turun di angka 181. Dan yang terakhir di settingan low kalian bisa mendapatkan FPS kira-kira ada di rata-ratanya 200 hingga 250 FPS. Dengan efek skill yang sudah dikeluarkan di sini stabil di angka 240 hingga 250. Oke, jadi kesimpulannya untuk game Valorant dengan settingan low, medium maupun high akan mendapatkan FPS yang kira-kira hampir sama, yaitu di angka 200 FPS. Sehingga kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian mau main di low, medium ataupun high. Oke, kita lanjut untuk game yang berikutnya. Oke guys, sekarang kita sudah ada di game GTA 5 dan kita langsung tes benchmarknya dengan menggunakan 3 settingan yang berbeda. Untuk settingan yang normal bisa mendapatkan FPS di atas 100 hingga 150 bahkan 170 FPS. Sedangkan untuk settingan yang high hanya mendapatkan FPS kisaran 74 hingga 76 FPS. Sedangkan untuk settingan yang very high hanya mendapatkan FPS dari 60 hingga 75 FPS. Oke, sekarang kita sudah ada di game Need for Speed Heat dan kita menggunakan 4 settingan yang berbeda. Sekarang kita menggunakan settingan Ultra, High, Medium, dan juga Low. Di settingan Ultra kalian bisa mendapatkan FPS di angka 72 hingga 75 FPS. Dan untuk di settingan high kalian bisa mendapatkan FPS rata-rata di angka 80 hingga 89 FPS. Untuk settingan medium kalian bisa mendapatkan FPS rata-rata di angka 90 hingga 98 FPS. Dan yang terakhir di settingan low kalian bisa mendapatkan FPS dari 100 FPS hingga 117 bahkan 119 FPS. Jadi kesimpulannya untuk game Need for Speed Heat kalian gak akan ada masalah dengan settingan low, medium, high ataupun ultra. Oke, kita lanjut untuk game yang berikutnya. Sekarang kita sudah ada di game Shadow of Tomb Raider dan di sini kita menggunakan 5 preset settingan yang berbeda, yaitu highest, high, medium, low, dan lowest. Di settingan highest kita mendapatkan FPS kira-kira di angka 60 hingga 70 FPS. Dan untuk settingan high kita mendapatkan FPS perkiraan di angka 68 hingga 80 FPS. Kemudian untuk settingan yang medium di sini kita mendapatkan FPS mulai dari sekitar 70 hingga 84 FPS.
Di settingan low ada perbedaan yang cukup signifikan dari FPS-nya karena di sini FPS-nya mulai dari 85 hingga paling tinggi 114 FPS. Dan yang terakhir di settingan lowest akan terjadi peningkatan FPS yang sangat signifikan karena dimulai dari angka 100 FPS hingga tembus angka 150-an FPS. Jadi kesimpulannya untuk game Shadow of Tomb Raider, kalian bisa mainkan di settingan apapun, kalian bisa mainkan di settingan low hingga yang tertinggi di highest, karena di settingan lowestnya dia bisa mendapatkan FPS di atas 100 hingga 150. Sedangkan di settingan highestnya dia masih mendapatkan FPS di angka 60 hingga 68 atau 70 FPS. Dengan demikian, seluruh game yang kita mainkan tadi gak ada yang bermasalah, semua lancar untuk dimainkan. Dengan rakitan ini kalian tentu saja bisa memainkan game apapun dan settingan bisa disesuaikan dengan kemauan kalian. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk performa rakitan PC dengan budget 12 jutaan yang sudah aku buat tadi. Nah, untuk kesimpulannya adalah kalian sangat-sangat bisa untuk memainkan game dengan kualitas ultra dengan FPS bisa menyentuh angka 60, sehingga bisa dibilang playable banget. Dan kalian bisa mendapatkan FPS lebih tinggi jika kalian menurunkan kualitas gambar atau grafiknya ke settingan medium. Nah, untuk game e-sportnya sendiri seperti yang tadi kita coba Dota dan Valorant, libas, gak ada masalah. Nah, untuk game yang AAA seperti yang tadi kita coba, FPS-nya tidak ada masalah. Jadi kesimpulannya adalah 12 juta. Oke. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, karena kita masih banyak sekali video tentang rakitan-rakitan atau solusi untuk PC gaming Anda. Jika ingin menanyakan atau request build untuk video berikutnya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan juga kalian bisa kunjungi offline store kami di High Tech Mall Surabaya atau online store kami yang ada di Tokopedia One IT untuk mendapatkan PC rakitan yang sudah aku buat kali ini. Atau kalian bisa melihat barang-barang yang lain karena kita menjual banyak sekali komponen-komponen untuk rakitan hingga PC rakitan untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bayu pamit undur diri. Peace out.